Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries arti hadirmu. Energi untuk Oktober 2022, Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aries, terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia untuk kamu. Kalau dia bisa bicara jujur, dari sisi terjujur dia tentang kamu, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke? Dan seperti biasa ada 3 top dan 1 bottom of the deck. Clarify, my darling angels. Energy the truth dari Cross Watchers Aries. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi reading arti hadir Oktober 2022. Clarify, please clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you, Aries. Ini deck pertama. Ini deck kedua. Ini deck ketiga. Bottom of the deck, I lose myself for a little while. Oke, aku kehilangan diriku sendiri untuk beberapa saat, sejenak. Sulit banget ya terima kenyataan di sini untuk dia, ya Aries. Mungkin kalian sedang masa jeda atau kalian sedang konflik, situasi yang sulit kalian kendalikan, mungkin tidak saling bicara, dan hanya untuk berdamai dengan keadaan bahwa kalian lagi berbeda, begitu, lagi berbeda arah, udah cross watchers begitu, dia udah ada di seberang kamu, kamu udah ada di seberang dia, jadi kalian seperti sudah tidak sejalan di sini. Itu sulit banget buat dia sampai dia harus kehilangan diri dia di sini karena terlalu tenggelam dengan rasa sedih dia, rasa sulit untuk berdamai dengan keadaan bahwa kalian sedang ada jarak di sini. Oke? I lose myself for a little while. Untuk beberapa saat sejenak dia kehilangan dirinya sendiri di sini. So, deck pertama dari dia, I feel you leaving me behind. Aku ngerasa kamu tinggalin aku di belakang kamu. Jadi dia ngerasa kamu udah nggak peduli lagi sama dia. Dia ngerasa kamu benar-benar udah ninggalin dia. Oke. Dia kedua, I'm not available. Mungkin dia sekarang lagi sama orang lain juga, bukan hanya dengan kamu, dia koneksinya. Oke. So mungkin ini tentang tripartite relation, bisa kamu yang punya tripartite atau dia. Tapi menurut saya di sini seperti dia punya orang lain selain kamu, sehingga dia melihat kamu akhirnya udah unfaithful, merasa udah cukup capek. Ya udah kamu memilih untuk pergi tinggalkan dia. So memang ada orang lain selain kamu dalam hidup dia. Ya, I'm not available di sini. Day ketiga, I hope that you can forgive me one day. Aku berharap kamu bisa memberikan maafmu padaku suatu saat nanti. So ada yang merasa bersalah di sini. Berharap
kamu mau memaafkan semua tindakan dia di sini. Oke. So kita akan translate di 78 deck untuk Aries. Dan seperti biasa, ada 3 baris. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan bottom of the deck adalah issue atau obstacle yang kamu hadapi. Oke. Clarify, my darling angels, energi Aries arti hadir, energi Oktober 2022, Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, Aries Venus. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Aries. Oke, Five of Pentacles. Oke, the Star Energy, Seven of Cups. Aquarius di sini, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, whatever bisa energi aja ini. Mungkin juga banyak Aries yang dealing dengan Aquarius. Kamu berbeda, kamu merubah jalan kamu. Udah berbeda arah, berbeda tujuan. Ini bisa tentang perspektif, bisa berbeda keyakinan atau religius, spirituality, pendewasaan diri, pola asuh, latar belakang keluarga, atau long distance relation di sini, atau memang ini tentang ada orang lain selain kamu di sini. Five of Pentacles, kamu ngerasa ini hubungan sudah tidak bisa lagi kamu perjuangkan, it's not worth it for you. And then di sini kamu banyak merasa berbeda, terutama di perasaan kamu dan tindakan kamu, serta di pikiran kamu. Semuanya berbeda, seperti cinta yang pupus, cinta yang mulai pelan-pelan pudar dalam diri kamu untuk dia. So ini lahir dalam diri kamu, inner conflict di sini tentang begitu banyak perbedaan. Dan kamu ngerasa perbedaan itu membuat hubungan semakin dingin, rasa yang kamu miliki pun semakin memudar di sini. Hilang arah, hilang dengan passion kamu sama dia. Oke. Walaupun di sini kamu mungkin masih sendiri, kamu ngerasa lonely di sini, but ya lebih banyak ngerasa beda. Perasaan kamu berubah. Oke. The Star Energy tentang pemulihan diri, new beginning, optimis dengan masa depan, berusaha untuk berharap, melihat masa depan dengan harapan dan keimanan kamu, keyakinan kamu. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang sangat attraction dengan fisik di sini. Jadi penting sekali untuk dia ada sentuhan fisik dengan kamu. Atau mungkin kamu dealing dengan ya public figure, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang yang punya body goals di sini. Dia sangat ya charming, king or queen of charming di sini. Oke. So kamu berharap untuk bisa pulih di sini. Seven of Cups, mencari option lain atau melihat pilihan lain di perasaan kamu, berusaha mencari sesuatu yang menarik perasaan kamu, desire yang baru, dan tidak lagi fokus sama dia. Tapi saya ngelihat kamu belum memilih, kamu masih melihat apa-apa aja yang bisa membuat kamu berganti fokus, terutama perasaan kamu sama dia. So kamu sedang bergulat dengan keinginan kamu untuk let go, untuk move on dari dia. Oke, terutama di perasaan kamu. Ya, mungkin ada rasa cinta masih ada, tapi itu sudah sangat berbeda, berkurang di sini, memudar di sini. Oke, kita lihat energi dia. The Hermit energy. Oke, energi dari The Temperance, energi dari Eight of Cups. Di sini ada Sagittarius, Virgo, Pisces. The Hermit energy tentang dia mulai membeku, dia menarik diri, kontemplasi di sini, melihat masalah dengan dewasa, melihat masalah dengan tenang di sini, menjauhi kamu agar dia bisa lebih tenang dengan perasaan dia, dengan pikiran dia, berkontemplasi di sini. Oke, dia memikirkan banyak hal yang menurut dia sulit sekali untuk manifest hubungan dengan kamu, but ya, dia pernah mencintai kamu dan dia masih mencintai kamu.
Seperti dia stuck dengan kamu, tapi dia harus melihat dengan cara yang dewasa di sini. Oke. Berusaha untuk tidak playing victim, ya, melihat dengan cara dewasa. Berusaha untuk mengurai masalah. Apa sih masalahnya sehingga kalian uh, di sini tidak saling bicara dan terlihat kamu menjauh dari dia. So dia menarik diri untuk berkontemplasi. And then energi dari the temperance di sini. Dia belajar untuk sederhana melihat bahwa kalian berdua pada dasarnya saling mencintai. Dia merasa stabil bersama dengan kamu. This is about soulmate or twin flame connection. Dia ngerasa, dia nggak bisa denial bahwa dia mencintai kamu, but at the same time dia ngerasa kamu udah jauh dari dia. Oke, so dia di sini sangat sulit ya untuk bisa melupakan kamu, meninggalkan perasaan cinta dia sama kamu. Dia sendiri nggak yakin dengan tindakan dia, tapi dia melihat kamu sudah jauh meninggalkan dia di belakang kamu. Dia melihat kamu seperti totalitas untuk move on atau let go dari dia di sini, untuk tidak terkoneksi sama dia lagi. So, kalau kamu tanya apakah dia merasakan perubahan perasaan kamu, iya. Dia berusaha untuk menerima perubahan di perasaan kamu tentang cinta kamu yang memudar di sini. Dia berusaha untuk tidak lagi menunggu kamu. Dia berusaha untuk tidak lagi menanti kamu. Dia berusaha untuk denial dengan perasaan dia sama kamu. Dia masih mencintai kamu, tapi seperti dia merasa bahwa ini hubungan tidak bisa untuk termanifest. Beberapa karena berbeda keyakinan dan tidak mendapat restu dari keluarga. So, terlalu banyak obstacle dalam diri dia dan dia sulit sekali berdamai, tapi waktu terus berjalan dia harus mulai bisa menerima kenyataan bahwa kalian gak bisa bersama. Oke. So, ini beberapa mungkin dealing dengan twin flame atau udah lama bersama tapi gak kunjung dapat status atau gak kunjung naik level hubungannya di sini. Dan dia ngerasa bahwa kamu sudah menyerah di sini, unfaithful untuk mengimani bahwa hubungan kalian bisa bersama lagi. Sepertinya kamu udah jauh pergi meninggalkan dia. So, suka nggak suka, mau nggak mau, dia harus benar-benar bisa meninggalkan perasaan cinta dia untuk kamu. So, kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, jawabannya iya. Dia seperti terdorong, terpaksa harus meninggalkan kamu di situasi dia melihat kamu dan ninggalin dia jauh di belakang kamu. Oke. Terutama dengan Sagittarius, Virgos, Aquarius, di sini Pisces. Oke. Arti hadir kamu, the lovers energy. Beberapa mungkin dealing dengan Gemini, Six of Wands di sini, Ace of Wands. Dia ngerasa bahwa bicara sama kamu dari hati ke hati mungkin jadi jalan keluar untuk kalian bisa bersama lagi. Oke. Saya ngelihat di sini kayak komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sudah sangat-sangat sulit untuk berkomunikasi di sini. Dengan komunikasi yang seperti dua orang yang saling mencintai, heart to heart conversation di sini, ternyata sangat sulit untuk manifest pembicaraan. Atau mungkin begini, ada ungkapan dia yang bicara sama kamu, atau ungkapan kamu yang bicara sama dia di sini. Salah satu bicara tentang memenangkan hubungan di sini. Six of Wands. Oke. Tapi yang terjadi adalah salah satu pasang tembok. Dia bertindak menjauh dari hubungan. Bisa kamu, bisa dia. Seperti dia melihat gini. Setelah terakhir kalian bicara, itu kamu bertindak untuk pasang tembok, membatasi komunikasi, lockdown dia, boundaries di sini. Defensive. Dia ngerasa kayak setelah kalian saling bicara terakhir itu, dan ini mungkin melalui media sosial, energi air sign, fire sign di sini, energi api itu di media sosial. Terakhir kalian bicara di media sosial. Di momen itu, setelahnya kamu pasang tembok. Kamu batasi komunikasi dengan dia.
So dia tahu kamu bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dia. Itu di perspektif dia yang dia tangkap di nalarnya dia. Six of Wands di sini, dia masih ingin memperjuangkan koneksi dia dengan kamu. Dia berharap hubungan ini bisa terpulihkan kembali. Tapi dia melihat tindakan kamu menjauh dari dia, memilih pilihan lain, tidak lagi punya desire atau passion atau fokus untuk dia, di koneksi dia sama kamu. Oke. Makanya di sini ada I feel you leaving me behind. Aku lihat kamu itu udah ngerasain bahwa kamu udah jauh ninggalin aku di belakang kamu. Sih kayak dia ngelihat emang kamu udah nggak mau lagi sama dia. Emang kamu udah memutuskan untuk ninggalin dia. Emang kamu berjuang memenangkan koneksi kamu nih bukan untuk sama dia. Kamu udah nggak fokus lagi sama dia. Hubungan ini sudah tidak bernilai lagi di hadapan kamu, menurut dia ya. Di sini I'm not available, mungkin dia punya pilihan lain di sini. Dan itu kamu tahu. Seperti ada jarak di antara kalian yaitu seseorang karena mungkin dia sudah punya komitmen atau dia punya orang lain selain kamu. Dan itu sulit sekali untuk dia lepaskan di sini. Tapi dia masih berharap hubungan kalian kembali pulih. Dan di sini ada I hope that you can forgive me one day. So dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu saat nanti karena dia tidak mampu untuk memilih kamu dan yang lain di sini. So ini dalam satu hubungan ada 3 orang. Sorry. Di sini ada I lose myself for a little while. So sorry ya. Dia butuh waktu sendiri dan ternyata begitu sulit untuk melupakan kamu. Ketika dia memikirkan kamu, ketika dia merasakan desire dia terhadap koneksi dia sama kamu, yang terjadi adalah dia ingin kembali lagi dan lagi kepada kamu. Mungkin dia pasang tembok setelah melihat kamu jauh pergi meninggalkan dia. Oke, Aries. So, tidak mudah untuk melepaskan kamu. Tapi dia tidak mudah juga untuk bersikap tegas memilih ketika dia diperhadapkan oleh 2 pilihan, kamu dan yang lain. Oke. Saya ngelihat dia akan mencoba untuk kembali sama kamu untuk berusaha memulihkan hubungan, tapi yang terjadi seperti dia mental begitu. Kamu sepertinya sudah bertekad bulat untuk memulai kehidupan baru kamu tanpa dia dan benar-benar meninggalkan dia. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, jawabannya kamu sangat berarti untuk dia. Dia ngerasa di sini terkoneksi banget sama kamu. Mungkin di sini memang ada 3 orang dalam hubungan, tapi terlalu sulit di pihak dia untuk memilih. Dan juga terlalu sulit untuk dia melepaskan kamu. Dia tidak menemukan koneksi yang sekuat dia dengan kamu. Ya, ini soulmate ya. So dia merasakan soulmate atau energi di mana dia kayak kehilangan bagian dalam diri dia ketika dia harus merelakan kepergian kamu di sini. Karena saya ngelihat kamu yang tinggalkan dia. Seperti kamu menyerah di sini. Karena dia tidak mampu bersikap tegas. Oke. Dia seperti melihat kamu memilih yang lain. Dia merasa kamu sudah punya pengganti dia. Oke. Bottom of the deck obstacle kamu. Di sini kamu berharap untuk sendiri. Kamu bergabung mungkin dengan circle kamu, teman-teman kamu yang ya begitu bisa membuat kamu happy, ngerasa nyaman dengan single kamu. Energi dari Queen of Pentacles di sini. Seperti kamu berharap hubungan yang berkomitmen, yang stabil di sini. Yang kamu tidak pernah bisa harapkan atau dapatkan dari dia di sini. Knight of Swords. So, situasi begitu membingungkan ya di Oktober untuk kamu. Kamu bingung apa yang harus kamu lakukan.
Karena dia mencoba untuk kembali, meskipun dia tahu kamu pasti menolak dia untuk memulihkan hubungan di sini. Dia sederhana aja sih ngelihat kamu mau sama dia, dia mau sama kamu, suka sama suka. Meskipun di sini salah satu punya orang lain, dan saya melihat dia mungkin dari pihak dia ya. Oke, so Knight of Swords di sini kamu sangat fokus untuk mencerahkan perjalanan spiritual kamu dengan berdamai dengan keadaan bahwa kalian gak bisa bersama di sini. Saya ngelihat dia sibuk stalking kamu, mencari tahu kamu siapa pengganti dia di sini. So ada anxiety di sini, panik, takut, cemas berlebihan ketika dia menyadari bahwa kamu ini sebenarnya udah punya yang lain dan sudah benar-benar meninggalkan dia. Itu momen yang paling terberat dalam hidup dia. Oke. So, kamu sangat berarti untuk dia, Aries. Kamu ada di pikiran dia, ada di dalam perasaan dia. Dia jadi nggak stabil ya, suka marah-marah, emosian. Dia stalking kamu terus. Oke. Queen of Pentacles seperti kamu menunggu untuk mendapatkan pengganti dia. Dia menunggu momen yang tepat untuk kalian bisa komunikasi tanpa emosi di sini. Oke. So, ini harapan kamu untuk mendapatkan pilihan yang lain di sini. Menerima single kamu kembali. Oke, Aries. So, menurut saya ini pilihan tepat daripada digantung. Karena terkoneksi dengan seseorang yang gak bisa tegas memilih antara kamu dengan yang lain. Lebih baik tinggalkan dia. Yes. Itu pilihan tepat, Aries. You choose yourself. Kamu memutuskan untuk memilih dirimu sendiri. Dan ini paling tepat karena ya, kita kalau mau ketemu pasangan, kita benar-benar harus putus dengan koneksi-koneksi yang membuang waktu kita dengan koneksi toksik. Ya, dia nggak berani untuk bersikap tegas, tapi dia mau menjalani dua hubungan sekaligus. Tapi salah satu nggak diberi status. Buat apa? Oke, so kalau kamu mau move on, jangan pernah menoleh ke belakang, Aries, terus aja maju. Meskipun dia stalking kamu, biarin aja. Biarin aja, tinggalin orang yang nggak bisa tegas. Oke, ini bisa vice versa. Ini ada saran untuk kamu. My darling angels, clarify for Aries. Untuk saran di reading arti hadir. Aries Sun, Aries Moon, Aries Rising, Aries Venus. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Aries. Goddess, express your divine feminine energy, embracing the magical intuition and nurturing qualities. Jadi divine feminine, Goddess ya. Divine feminine itu tentang cinta, kasih sayang, kebaikan, perasaan tulus, memaafkan di sini, Aries. Dia berharap kamu mau maafkan dia untuk semua hal yang pernah dia lakukan, terutama tentang perasaan cinta yang tanpa status di sini, status yang kamu perjuangkan ternyata nggak bisa dia berikan. Dia berharap kamu mau maafkan dia. Bisa juga ini tentang memaafkan atas ucapan dia di sini, pembicaraan kalian di sini yang menyakiti hati kamu di sini, Aries. Dengan ledakan emosi dia. Dia berharap kamu mau maafkan dia. Okay. Bottom of the deck. Ear chakra. Notice message they appears as a sounds, music, and words from the both external source and within your mind. This message are real answer to your prayer. Doa kamu terjawab. Mungkin jawaban doa kamu diberikan Sang Pencipta melalui telinga kamu, atau di pikiran kamu, atau melalui musik-musik yang terdengar terlalu sering dengan ungkapan yang sama. See?
Mungkin kamu lagi jalan, ya, jalan lagi di mana gitu, lagi di mall atau lagi hangout, lagu yang sama diputar berkali-kali tentang permohonan maaf. Please forgive me. Oke, lagunya Bryan Adams. Ya, jadi kadang jawaban doa kita bisa melalui orang lain dan kita bisa menilai itu adalah jawaban doa kita, bisa langsung ditaruh di telinga kita melalui musik-musik yang kita dengar terus-menerus tanpa disengaja, berbeda tempat tapi musik yang sama, tentang isi yang sama. Di sini tentang keinginan dia untuk mendapatkan maaf dari kamu. Bisa memang diletakkan di dalam kepala kamu, di pikiran kamu. Banyak cara semesta menjawab doa, ya, agar bisa tahu gitu jawaban doa kamu, banyak cara dari Sang Pencipta. So, mulai peka dengan telinga kamu ya. Oke. Atau kamu lagi nonton YouTube and then kok lagu ini terus ada gitu. Walaupun kamu nggak subscribe, kok lagu tentang minta maaf dari seseorang kepada pasangannya nih sering-sering muncul gitu. Nah, itu seperti pertanda jawaban doa kamu. Dia minta maaf karena sudah menggantung kamu terlalu lama, tidak mampu memberi kamu status, lalu mengucapkan kata-kata kasar, karena di sini tentang harga diri, lalu tidak mampu bersikap tegas untuk memilih antara kamu dan yang lain. Oke, so peka-peka dengan telinga kamu. Ada lagi saran dari Lightworker for Aries. Arti hadir saran energi Oktober 2022. Clarify please. Clarify Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Oh, it's jumping card. Ini dia, Eternal Now. Eternal Now. The universe di sini seperti memanggil dia, menyentuh perasaan dia. Ya, recall. Seperti dia terpanggil gitu, ada gerakan dalam diri dia. Itu panggilan dari semesta, Sang Pencipta, untuk menyadari kesalahan dia, melihat dengan cara yang dewasa, dan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru di sini. Oke, melihat dengan cara yang dewasa. Ada recall dari Sang Pencipta untuk dia. Jauh jadi lebih dewasa, menyadari kesalahan dia, berharap untuk bisa berani berjuang untuk minta maaf sama kamu. Oke, so tidak selamanya orang jahat selalu jahat. Tidak selamanya dia memberi kamu harapan palsu lalu dia tidak menyadarinya. Di sini ada recall dari Sang Pencipta. Ada gerakan dalam diri dia untuk minta maaf sama kamu. Dan itu tidak serta-merta kebetulan, itu karena ada recall dari Sang Pencipta. The Eternal Now. Di sini tentang pendewasaan diri. Bottom of the deck, 5 ray of intellectual knowledge. So ketika kamu happy dengan hidup kamu, kamu bersinar di sini, melepaskan koneksi toksik di sini. Banyak pengetahuan baru yang kamu dapatkan tentang makna dari sebuah kehidupan. Lalu kamu berjalan menjadi terang bagi sesama kamu yang masih ada dalam kegelapan. Oke, ketika kita keluar dari koneksi toksik, kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, kita happy, enjoy dengan hidup kita, belajar untuk selalu bersyukur. Kita bersinar di sini. So ini kamu. Kamu terlihat lebih happy tanpa dia. Berakhirnya koneksi kamu sama dia adalah awal baru, hidup baru, cara baru, dan ini cukup bersinar. Ya, kamu harus bersinar. Kalau mau dapat jodoh itu harus bersinar. Harus happy dengan hidup sendiri dan mulai lebih selektif untuk koneksi. Jangan terkoneksi dengan fuckboy or fuckgirl yang akan membatalkan jodoh kamu.
atau koneksi dengan orang-orang toksik, itu akan lebih menjauhkan kamu dari doa kamu. Karena kamu berdoa di sini untuk bisa dapat pasangan hidup dengan hubungan status dan legalitas yang jelas. So, perbaiki circle koneksi, dengan orang-orang yang positif. Ya, lepaskan semua yang toksik untuk bisa memperlancar jalan kamu menuju jodoh kamu. Terus bersinar. Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.